Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wali Tumar. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait DMZ ya. Untuk tutorial kali ini kita akan mengimplementasikan konfigurasi DMZ pada server dan router berbasis Linux ya. Jadi secara umum DMZ tersebut terbagi menjadi dua teknik ya. Yang pertama NAT, Network Address Translation, dan yang kedua adalah PAT atau Port Address Translation. Jadi kita akan mengimplementasikan dengan dua mode atau dua metode. Di mana di sini kita punya server ya, punya router yang terhubung dengan internet. Nah, di sini ada user-user pada jaringan publik. Ada user-user pada jaringan publik. Di sini ada user-user pada jaringan publik yang dapat mengakses layanan ya, layanan yang nantinya layanan tersebut akan diteruskan ke server-server lokal kita. Oke, jadi untuk itu kita langsung saja mulai proses konfigurasi pada router ya. Oke, di sini kita punya router, kita punya server ya. Kita langsung saja mulai proses konfigurasinya. Kita login. Setelah itu kita mengecek IP address. Di sini IP address kita adalah IP address yang menuju ke jaringan publik adalah 44.3 dan IP address yang terhubung ke jaringan lokal kita adalah 99.1. Jadi kita bisa cek dulu apakah kita bisa terkoneksi pada server lokal kita. Oke, bisa terkonek. Dan kita pastikan server pada jaringan lokal kita bisa ping ke internet ya. Pastikan bisa ping ke internet. Oke, bisa ping ke internet. Dan di server lokal kita memiliki layanan web server ya. Kalau kita cek statusnya, web servernya sudah running. Oke, untuk itu kita akan langsung melakukan proses implementasi konfigurasi DMZ pada firewall ya, pada konfigurasi firewall. Jadi yang pertama-tama kita cukup mengimplementasikan konfigurasi dengan mengetikkan perintah sebagai berikut. Jadi iptables spasi min t adalah table ya. Kita pilih tabelnya NAT spasi min a. Kita pilih pre-routing. Setelah itu kita tentukan portnya ya. Portnya TCP min D atau tujuannya misalnya yang masuk ke IP address 44.3 yang tujuannya ke port 80 akan diarahkan atau di forward ke IP address 99.2 pada port 80. Jadi inilah contoh implementasi NAT ya, dari implementasi konfigurasi dari ketika ada akses yang menuju ke server dengan IP address 44.3 yang mengakses layanan TCP dengan port HTTP akan diteruskan ke IP address 99.2. Oke. Kalau kita bisa cek untuk rule-nya itu sudah ada. Dan kita bisa lihat rule-nya secara real time ya dengan menambahkan perintah watch. Oke, untuk melakukan pengujian kita bisa coba akses web browser ya. Misalnya kita akses 192.168.44.3, lalu kita enter. Ini yang diakses adalah ketika kita mengakses, yang diakses adalah server pada jaringan lokal kita ya. Oke, kita bisa lihat di sini trafficnya jalan ya. Oke, rule berikutnya atau implementasi konfigurasi berikutnya adalah kita akan mencoba untuk mengimplementasi konfigurasi port forwarding ya. Port forwarding, untuk port forwarding adalah kita akan melakukan uji coba menggunakan port atau layanan remote server atau SSH ya. Kita buat rule-nya iptables min t nat min a pre-routing min p TCP.
Oke, min deport yang bertujuan ke port 2222. Misalnya kita akan contohkan di port 2222 karena di server kita secara lokal juga memiliki layanan SSH. Jadi kalau kita buat akses 22 itu akan di forward ya, sehingga kita tidak bisa melakukan remote pada server kita. Kita coba 22 spasi min d IP address dari server ya, 44.3 spasi min j. Oke, destination NAT min to 99.2. Oke, seperti ini konfigurasinya. Kita bisa cek kembali ya role-nya. Oke, kita bisa cek menggunakan aplikasi putih untuk melakukan proses remote. Kita coba akses IP pada server lokal dulu, 44.3. Apakah bisa mengakses server lokal? Oke, kita mengakses server lokal dan kita coba buat new session untuk mengakses pada port 222. IP address-nya sama, hanya portnya berbeda ya. Ketika kita akses dengan port yang berbeda, di sini trafficnya langsung jalan. Kalau kita login, itu akan login ke server Debian ya, yang menggunakan IP address 99.2. Sehingga dengan hal ini kita dapat mengimplementasikan konfigurasi ya, Jadi ketika kita mengakses, seluruh pengaksesan tersebut akan fokus ke server utama ya, atau ke server router gateway DMZ-nya. Jadi seluruh trafficnya akan di forward atau akan diwakilkan, seluruh traffic yang masuk akan diwakilkan oleh server ini, dan selanjutnya akan di forward ke server-server pada jaringan lokal kita. Oke, sekian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.